salam sejahtera. Kali ini kita bergabung dalam sebuah diskusi perihal kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, di mana kasus kehamilan di luar kandungan ini frekuensinya cukup tinggi dibandingkan juga dengan kehamilan normal yang membutuhkan pemeriksaan dan diagnosis seteliti mungkin sejak awal kehamilan itu terdiagnosa, karena berisiko sangat membahayakan dalam perjalanannya bisa terjadi perdarahan yang cukup berbahaya pada ibu hamil apabila tidak terdiagnosa. Berikut ini kita akan menjelaskan secara lebih mendetail apa dan risiko hingga terjadinya kehamilan di luar kandungan. Selamat menikmati. Berikut kita akan menjelaskan perihal kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Per definisi, kehamilan ektopik adalah semua kondisi kehamilan yang terjadi dan berkembang di luar selain rongga rahim yang normal. Kehamilan ektopik terjadi sebanyak 2% dari seluruh kehamilan dan merupakan penyebab paling umum dari kematian ibu hamil selama trimester pertama, dan merupakan bahaya yang serius bagi kesehatan dan potensi reproduksi wanita yang membutuhkan diagnosis serta intervensi agresif sejak awal. Lokasi kehamilan ektopik terjadi pada area saluran indung telur yang kita namakan tuba falopi sebanyak 95% kasus, di mana lokasi yang paling sering dinamakan pada area ampula karena merupakan bagian yang terpanjang. Lokasi lain bisa terjadi pada area isthmus dan fimbria. Lokasi juga bisa terjadi pada area kornu uterus atau yang kita namakan tanduk uterus, yang merupakan bagian dari pertemuan rahim dan saluran tuba. Ini adalah lokasi yang paling berbahaya dari seluruh kehamilan ektopik karena resiko pecah atau jebol sangat besar dan umumnya baru terjadi telat mendekati usia 10 minggu baru terlihat. Lokasi lain juga bisa muncul pada area mulut rahim sebanyak 0,2%, pada indung telur 0,2%, dan juga bisa berkembang pada rongga abdomen di antara usus, dan pada jenis ini mungkin mencapai usia cukup bulan. Berikut kita bisa melihat lokasi-lokasi dari kehamilan ektopik yang bisa terjadi pada area isthmus, ampula, fimbria, ovarium, pada daerah serviks atau mulut rahim, pada area bekas operasi sesar, ataupun terjadi pada area di abdomen atau perut si ibu. Faktor resiko adalah riwayat kehamilan ektopik sebelumnya. Ini memiliki resiko 30% kekambuhan, penyakit radang panggul, penyakit menular seksual, riwayat bayi tabung atau inseminasi, riwayat operasi pada area panggul atau tuba, pemakaian metode kontrasepsi seperti IUD, riwayat perokok pada wanita, ataupun adanya kelainan bawaan pada bentuk tuba dan rahim. Tanda dan gejala yang pasti adalah sebagai berikut: nyeri perut yang hebat, berhentinya haid atau amenore, dan keluarnya perdarahan per vaginam. Sayang, hanya sekitar 50% dari pasien yang datang dengan ketiga gejala tersebut. Pasien mungkin saja datang dengan gejala lain pada awal kehamilan seperti mual, payudara terasa penuh. Juga ada gejala lain seperti merasakan gerakan jani yang sakit di dalam, terutama pada kasus kehamilan abdomen atau kehamilan perut yang berlanjut, pusing atau lemas, demam, gejala flu, muntah, sinkop atau pingsan, juga gagal jantung. Tanda-tanda berikut menunjukkan kondisi darurat bedah: perut yang kaku dan keras, nyeri perut yang sedemikian parah, syok hipovolemik ditandai dengan perubahan tekanan darah yang menurun, dan detak jantung yang semakin cepat atau takikardi. Temuan pada pemeriksaan panggul sebagai berikut: rahim mungkin sedikit membesar dan lunak,
Nyeri gerakan rahim atau mulut rahim mungkin menunjukkan radang pada selaput perut atau peritoneum. Massa adnexa dapat teraba tetapi biasanya sulit dibedakan dari ovarium pada sisi yang sama. Jaringan uterus atau jaringan rahim bisa saja berada dalam vagina karena pelepasan lapisan endometrium yang dirangsang oleh kehamilan ektopik. Pemeriksaan atau investigasi dengan cara memeriksa level serum beta-HCG pada kehamilan normal, kadar beta-HCG berlipat ganda setiap 2-3 hari hingga mencapai 10.000 sampai 20.000 miliunit per mili. Pada kehamilan ektopik, kadar beta-HCG biasanya meningkat rendah. Kadar beta-HCG serum rata-rata lebih rendah pada kehamilan ektopik dibandingkan kehamilan normal. Tidak ada kadar beta-HCG serum tunggal yang dapat mendiagnosis kehamilan ektopik. Kadar beta-HCG harus dilakukan secara serial untuk membedakan antara kehamilan normal dan abnormal dan untuk memantau resolusi kehamilan ektopik setelah terapi dimulai. Pemeriksaan ultrasonografi, tidak adanya kantung kehamilan di dalam rahim dan adanya kantung ektopik di luar rahim. Ditemukan adanya massa atau benjolan pada adnexa atau sisi pada kiri dan kanan rahim, cairan bebas di rongga perut, menandakan kehamilan ektopik yang pecah. Nilai-nilai beta-HCG pada pemeriksaan USG abdomen pada kadar 6.000 sampai 6.500 sudah harus ditemukan adanya tanda kehamilan. Pada transvaginal dengan kadar 1.500 sampai 1.800 harus sudah ditemukan tanda-tanda kehamilan dari USG. Diagnosa banding adalah perdarahan trimester pertama, ditandai dengan kecurigaan kehamilan ektopik, ancaman aborsi, kehamilan mola atau hamil anggur. Sementara gambaran gejala kehamilan ektopik juga bisa terjadi pada radang usus buntu atau appendicitis, radang pada saluran turba atau salpingitis, atau korpus luteum pecah sesaat setelah masa subur terjadi. Pengelolaan metode pelaksanaan tata laksana sangat bergantung pada kestabilan hemodinamik pasien. Jika tanda vital menunjukkan ketidakstabilan atau terjadi hipotensi, atau penurunan kesadaran, atau perdarahan yang mengancam, maka harus segera dilakukan laparotomi untuk melakukan eksplorasi mencari kehamilan ektopik tersebut. Kondisi observasi bisa dilakukan apabila pasien stabil tanpa perdarahan, atau tidak ada nyeri yang signifikan, atau ukuran kantung kehamilan tidak berkembang kurang dari 4 cm dengan beta-HCG yang semakin menurun. Take home message: lakukanlah pemeriksaan kehamilan sesegera mungkin sesaat setelah telat haid dengan cara melakukan uji kehamilan mandiri, tes pack kehamilan. Lakukan pemeriksaan kehamilan pada dokter kandungan sesegera mungkin untuk memastikan lokasi kehamilan dan perkembangan kehamilan pada fase awal kehamilan muda. Bila ditemukan kondisi kehamilan tidak dapat dipastikan lokasinya, atau jika usia kehamilan tidak diyakini secara tepat, jangan ragu untuk memintakan opsi pada dokter kandungan Anda untuk melakukan rujukan eksternal atau internal pada konsultan subspesialis feto-maternal pada awal hamil muda. Demikian diskusi yang bisa kita sampaikan perihal kehamilan ektopik. Terima kasih. Demikian yang bisa kita sampaikan dari ulasan perihal kondisi kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Mudah-mudahan cukup berguna bagi para ibu sekalian dalam mengetahui awal dari kehamilan yang dialami, untuk segera melakukan pemeriksaan sedini mungkin agar kehamilan yang diketahui berjalan dengan normal. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera.